Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari pertanyaan mata kuliah manajemen pemasaran. Pertanyaan pertama itu adalah apa tujuan utama dari pemasaran global? Tujuan utama pemasaran global adalah untuk menciptakan nilai pelanggan dan keunggulan persaingan dengan melayani secara fokus. Itu adalah tujuan utama dari pemasaran global. Terus pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan lokalisasi global? Apakah Coca-Cola merupakan produk global? Jelaskan. Oke. Lokalisasi global sering disebut dengan istilah globalization, mengacu pada individu, kelompok, divisi, unit, organisasi, dan komunitas yang ingin mewujudkan pernyataan berpikir secara global dan bertindak secara lokal. Globalisasi secara original berasal dari praktek bisnis bangsa Jepang, berasal dari kata dokakuka yang secara simpel berarti lokalisasi global, yang secara original diadaptasi dari teknik terhadap kondisi lokal dokakuka, berevolusi ke dalam strategi marketing pebisnis Jepang sejak 1980-an. Terus istilah globalization dipopulerkan oleh seorang sosiologis Inggris, Ronald Robertson, pada tahun 1990, yang ditujukan oleh Coca-Cola Company. Kemampuan untuk berpikir secara global dan bertindak secara lokal dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif dengan mengadaptasi usaha-usaha promosi, penjualan, distribusi, dan layanan pelanggan dengan kebutuhan lokal. Keberadaan Coke sebagai preferensi merek yang kuat membuat perusahaan menjadi menguasai 70% pangsa pasar minimum ringan di pasar Jepang. Terus pertanyaan yang ketiga itu, jelaskan perbedaan strategi pemasaran global yang ada untuk diterapkan pada perusahaan dan berikan contohnya. Oke, bicara mengenai strategi pemasaran global itu terdiri atas 4. Yang pertama itu ada ekspor, lisensi, joint venture, dan yang terakhir itu foreign direct investment atau investasi langsung. Ekspor merupakan kegiatan produksi barang di suatu negara dan menjual hasilnya ke negara lain. Jadi ekspor itu melibatkan antara dua negara atau lebih. Jadi barang-barang yang kita produksi itu dijual ke luar negeri atau ke negara lain, itu ekspor. Terus yang kedua ada lisensi. Lisensi menurut Budianto dan Triptono pada tahun 1997 dalam bukunya halaman 41 mengungkapkan menjual lisensi berarti perusahaan penjual lisensi atau yang sering disebut dengan lisensor membuat kontrak persetujuan dengan pembeli lisensi atau lisensi, bahwa lisensi merupakan persetujuan dengan pembeli lisensi yang dimana si pembeli ini memperoleh hak untuk menggunakan properti industri seperti hak paten, merek dagang, dan hak cipta. Terus keterampilan teknisnya itu dapat berupa
studi kelayakan, manual, saran bersifat teknis, dan lain-lain. Desain arsitektural dan teknikal atau kombinasi hal-hal tersebut dengan membayar fee atau royalti tertentu kepada lisensor tadi atau si penjual lisensi. Terus yang kedua itu strategi joint venture. Join artinya kan dia bergabung. Menurut Budiarto dan Triptono tahun 1997 halaman 341, mereka mengungkapkan bahwa joint venture adalah perjanjian kemitraan atau partnership antara investor asing dan investor lokal setempat untuk mendirikan usaha lokal yang keduanya berbagai kepemilikan dan pengendalian. Terus yang keempat, yang terakhir itu ada foreign direct investment atau investasi langsung. Jadi Kotabe dan Helsen dalam Kristanto 2011 halaman 4 itu mengungkapkan menanamkan strategi investasi langsung ini sebagai wholly owned subsidiaries yang strategis masuk ke host country dengan cara mendirikan sebuah anak perusahaan yang kepemilikannya 100% dipegang oleh perusahaan. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara mendirikan sebuah perusahaan baru. Jadi pelaksanaannya itu sama seperti kalau kita ungkapkan dia membuat anak perusahaan baru. Terus atau sering istilah bisnisnya itu dinamakan greenfield operation atau greenfield investment, atau melakukan pembelian atau akuisisi perusahaan yang telah ada di host country tersebut. Contoh dari perusahaan yang menerapkan strategi pemasaran global itu kita dapat lihat dari strategi perusahaan kimia farma untuk menggarap pasar ekspornya, di mana yang pertama itu ada trending basis, yakni pihak Kalbe atau perusahaan kimia farma menunjuk distributor lokal. Jadi mereka menunjuk distribusi lokalnya dalam aktivitas jual beli di negara-negara tujuan penjualan atau ekspor. Terus yang kedua, untuk dari segi marketing basicnya, pihak Kalbe itu membangun kantor perwakilan di setiap negara tujuan, seperti negara tujuan yang berpotensi bagi pengembangan produk mereka atau ekspornya. Contoh dari negara tersebut itu seperti Jepang, Singapura, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Sri Lanka, dan lain-lain. Terus yang keempat itu ada strategi bisnis kimia farma itu bekerja sama dalam bentuk joint venture dengan perusahaan farmasi global, di mana langkah tersebut ini dipilih oleh pihak perusahaan kimia farma untuk mempersiapkan diri dalam persaingan global. Terus kita lanjut pertanyaan yang keempat itu, apa perbedaan strategi pemasaran global antara Harley Davidson dengan Toyota? Pertama saya akan memaparkan mengenai strategi pemasaran global Toyota. Yang pertama, untuk Toyota, ekspor mobilnya itu ke seluruh dunia dan pabriknya itu berasal dari Jepang. Terus yang kedua, investasi untuk fasilitas manufaktur
di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Nah, terus yang ketiga, menciptakan varian Lexus untuk pasar Eropa. Kita lanjut untuk strategi global perusahaan Harley Davidson. Yang pertama, untuk Harley Davidson itu mempopulerkan brand image mereka sebagai simbol individualisme Amerika dan sedikit pemberontakan. Terus yang kedua, menciptakan komunitas pemilik motor Harley. Jadi ada perbedaan. Tadi di Toyota itu dia mengekspor ke seluruh dunia. Terus untuk Harley Davidson, dia itu pertama-tama mempopulerkan dulu brand image mereka. Terus yang ketiga, akademi bermotor yang disebut Riders Edge yang diklaim Harley sukses di Jepan dengan mengajari 1.000 calon konsumen mengendarai motor di atas varian Blue-nya. Terus yang keempat, toko retailnya yang ada di seluruh dunia diklaim Harley menyumbang pertumbuhan penjualan tahunannya itu antara 11-17%. Terus selanjutnya, divisi perusahaan finansialnya Harley, Davidson Financial Service, sangat membantu perkembangan retailnya di seluruh dunia. Terus untuk strategi lokalisasi global untuk Harley Davidson tadi itu fasilitas perakitannya di luar Amerika. Jadi beda sama Toyota tadi, itu ada di Amerika. Untuk Harley dia itu ada di luar Amerika. Terus pertanyaan yang kelima itu, jelaskan perbedaan antara orientasi manajemen yang bersifat etnosentris, polisentris, regiosentris, dan geosentris. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu eosentris. Eosentris adalah suatu asumsi atau keyakinan bahwa negeri asal sendirilah yang unggul. Jadi kita meyakini bahwa negara kita atau negeri kita itu adalah yang paling unggul dalam segi produk. Terus yang kedua, polisentris. Polisentris adalah keyakinan yang disadari bahwa setiap negara unik dan berbeda serta secara utuh meraih kesuksesan di setiap negara. Jadi tiap-tiap negara itu mempunyai ciri khas khusus. Itu untuk kategori polisentris. Terus yang ketiga, regiosentris dan geosentris. Jadi ini saling terikat antara regiosentris dan geosentris, di mana ini merupakan perusahaan memandang regional atau seluruh dunia secara suatu pasar dan mencoba mengembangkan strategi pemasaran terpadu regional atau dunia. Regiosentris merupakan orientasi geosentris yang terbatas pada suatu wilayah regional. Artinya manajemen harus mempunyai suatu pandangan dunia ke arah wilayah regional, tapi akan memandang sisa dunia dengan orientasi etnosentris atau polisentris atau kombinasi keduanya. Jadi ini bisa dikombinasi antara regiosentris dan geosentris. Terus pertanyaan yang terakhir itu, tunjukkan dan terangkan dengan jelas beberapa tekanan yang mengakibatkan peningkatan integrasi global dan pertumbuhan penting dari pemasaran global. Oke. Tekanan yang melibatkan peningkatan integrasi global itu ada beberapa. Yang pertama itu tentu saja kita mengikut sama yang namanya teknologi, karena teknologi merupakan faktor universal yang melintasi batas bangsa dan budaya, itu teknologi. Terus yang kedua, ada perjanjian ekonomi regional. Jadi
uh, perjanjian ekonomi regional antar perdagangan multilateral mempercepat langkah-langkah integrasi global. Terus yang ketiga itu ada kebutuhan dan ekonomi pasar. Nah, di sini kita dapat melihat fakta bahwa jika terjadi peningkatan kebutuhan dan keinginan konsumen di seluruh dunia saat ini yang sedang bersatu tidak pernah terjadi sebelumnya, ya. Jadi pemasaran telah mendorong perubahan ini dalam perilakunya. Terus yang keempat itu ada perbaikan transportasi komunikasi. Transportasi dan komunikasi ini merupakan penghalang waktu dan biaya yang dihubungkan dengan jaraknya itu kurang lebih 100 tahun lebih telah secara dahsyat lenyap. Jadi jarak ini bisa dilenyapkan dengan perbaikan transportasi dan komunikasi. Contohnya adanya pesawat, adanya internet, terus adanya alat-alat komunikasi lain yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Terus yang kelima itu ada biaya dan pengembangan produk. Tentu saja beberapa biaya harus diperoleh dari pasar global karena tidak ada pasar nasional tunggal yang cukup besar mendukung investasi sebesar biaya yang akan kita keluarkan nanti. Terus yang keenam ada kualitas. Jadi setiap produk itu pasti punya kualitas. Strategi pemasaran global dapat menghasilkan revenue dan margin operasi yang lebih besar untuk mendukung mutu desain dan pembuatannya itu dengan kualitas yang baik. Terus yang ke-7 ada kecenderungan ekonomi dunia. Kecenderungan ekonomi dunia itu ada 3 alasan mengapa pertumbuhan ekonomi telah menjadi kekuatan yang mendorong dalam ekspansi ekonomi internasional dan pertumbuhan pemasaran global. Yang pertama itu pertumbuhan. Pertumbuhan ini telah menciptakan peluang. Terus yang kedua, pertumbuhan ekonomi telah mengurangi daya tahan melawan apa yang mungkin sebaiknya justru berkembang dalam merespon masuknya perusahaan asing ke perekonomian lokal. Terus yang ketiga itu pergeseran di dunia terhadap deregulasi dan privatisasi merupakan kekuatan yang mendorong lainnya. Jadi itu adalah pemaparan tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih telah menyaksikan video saya.